pelaksanaan pemilihan telah usai, telah memperoleh sebuah keputusan. Yang pertama, bahwa ketua adalah ya semua kan punya ada perencanaan, sehingga nanti kita diskusi untuk bidang peternakan karena teman-teman menghendaki otomatis tolonglah coba dianggarkan seberapa untuk jadi nanti kan kalau kita sudah menganggarkan dan diperbolehkan, nah nanti Mas Joko, Mas kita cuma bisa dari Pak Bupatinya diaturnya segitu, yang lainnya nanti kita bahas bersama. Insya Allah ada jalan lah kalau kita tujuannya baik untuk mensejahterakan daripada teman-teman, ya kan saya bicaranya orang peternakan yang mesti peternak kita. Iya. Ya, ada jalan lain salah Mas. Ya, itu ya, ya. Cuma waktunya tidak bertahap. Ya, tapi saya rasa sih alhamdulillah kalau sekarang cukup untuk ini ya Mbak, jadi ngajar ke sana sekarang lagi ini jadi kurang lebihnya 10 ekor. Sapinya yang banyak. Kalau sapinya kurang lebih 20 ekor. Ini sama dinas dibuka semua ya, siapa tahu masukan atau apa malah Tapi ini kan perorangan, itu mungkin di mana? Karangnas aja. Karangnas sebelah Balai Dusun, sebelah timuran. Cukup makan dari saya 20 ekor jantan semua. kalau itu jantan campur sih ada yang betina juga. Kambingnya juga. Kalau kambing 9 insya Allah betina. Kalau sama yang supermarket kambing itu Pak Karang Sapi Panas. Oh, Pakan Jiran. Itu kalau itu kan kota di Pom itu sebelahnya. Kalau saya masuk ke desa. Kalau itu di gudang, makanya dalam di kandangnya. Kalau rumah pribadinya di Karangnas. Perkenalkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko, lama di Kedung Dingin. Untuk di kandang populasi ada 25. Di antaranya kambing PE, kambing Dur, dan juga kambing Sanen. Saya kira. Mungkin itu singkatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SAPKSI berjuang untuk peternak, pengurus Perkanas berjuang untuk peternak. Kita berjuang hanya berbeda baju, hanya berbeda organisasi, tapi endingnya adalah sama-sama untuk memperjuangkan kita, sama-sama untuk mewadahi kepentingan para peternak. Ini harus digarisbawahi. Jadi ketika ada rumor aplikasi muncul ingin menjadi organisasi tandingan, dari Perkanas, itu biarkan saja. Itu adalah pendapat yang salah. Karena apa? HPKSI ini siap bersinergi, siap bersahabat, siap bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang lain. Bahkan kami sangat berharap pada suatu saat nanti antara IGB, antara Perkanas, antara HPDKI, antara HPKSI menyatu mengadakan kontes bersama-sama. Itu malah sungguh luar biasa. Itu harapan kami. Jadi
Gak ada tujuan sama sekali untuk menjadi organisasi tandingan. Saya nggak pernah yang namanya pikiran untuk bertujuan mendapatkan keuntungan lewat organisasi. Boro-boro untung, rugi pun itu sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Menjadi organisasi seperti ini adanya tombok itu pasti. Perjalanan organisasi mulai tanggal 6 Desember sampai sekarang sudah berapa bulan? Saya tertanya, jenengan katanya sudah menyatakan menjadi anggota HPK, sudah berapa rupiah jenengan sudah dikeluarkan untuk pindah organisasi? Kayaknya belum ada. Ketika itu keluar hanya untuk makan sendiri, bulan untuk makan. Padahal biaya operasional sudah banyak itu. Pengurus membuat ADART, terus membuat legalitas organisasi, itu sudah keluar biaya, sudah banyak pokoknya. Lalu dari mana sing ikhlas? Ketika Mistono sing ngurus ya duitnya Mistono. Ketika pesan baju yang pesan Mas Wedi ya duitnya Mas Wedi. Transportasinya maksudnya. Kegiatan-kegiatan kayak gini-gini, ini dari siapa jalannya? Udah dari pribadi. Nah, yang demikian ini, ya mohon untuk bisa dihargai. Bukan berarti minta imbalan, minta dihargai. Karena apa? Karena sudah mulai muncul, oh itu YouTuber, nanti kan enggak seperti itu. Kami melakukan seperti ini, yang pertama, karena situasi kondisi pada saat ini adalah pandemi belum mereda, sehingga kontak ketemu langsung antar peternak di berbagai daerah ini belum bisa dilakukan. Akan tetapi harapan kami, walaupun terjadi seperti demikian, tapi informasi-informasi ini untuk bisa nyampe pada semua anggota, nyampe pada semua peternak di seluruh wilayah Indonesia. Menurut saya mungkin berkaitan kalau sudah sampai pada tingkat kesadaran anggota organisasi ini dengan ini, memang organisasi peternak ini memang jauh lebih rendah kesadarannya. Itu jujur saja. Saya mengatakan seperti itu di Banjarnegara, di wilayah kami, di daerah kami. Rapat sudah menjadi keputusan kontes dengan biaya sekian, maka setiap anggota diberi biaya sekian. Terjadi per anggota 100.000, sampai pada batas waktu akhir pelaksanaan dari 100.000 keluar 20.000. Itu sudah berapa persen hilang dari keputusan. Itu masih untung, ada yang tidak iuran. Jadi omongan saya ini bukan omongan lagi membuat, itu tanya saja dengan teman-teman saya. Pak Sundar itu yang sering menjadi humas, terus Pak Wawan yang sering menjadi bendahara. Apapun beratnya, seberat apapun sebuah keputusan, karena itu sudah menjadi keputusan, itu harus ditaati. Karena apa? Keputusan ini adalah merupakan hukum. Keputusan ini adalah merupakan hukum yang mengikat kepada kita semua. Coba kita bayangkan, seandainya negara tidak ada hukum, gak usah satu hari, dalam waktu 5 menit tidak ada hukum, negara akan jadi apa? Terus sekarang saya sudah menembak dengan Pak Dewa semua karena nggak ada hukum. 5 menit saja negara akan hancur. 5 menit tidak ada hukum, negara itu akan hancur. Untuk itu, karena kita adalah sebagai warga negara Indonesia yang sudah meyakini bahwa Pancasila adalah merupakan dasar negara Indonesia, dan di jiwa kita sudah ada bahwa NKRI adalah harga mati, maka hargailah setiap keputusan yang telah kita sepakati bersama. Jangan sampai terjadi di Banjarnegara pada saat itu. Ini adalah merupakan pengalaman yang sangat baik. Mas Fajar lagi acara. Mas Fajar, yang kedua adalah Mas Agung Surya, yang ketiga Mas Joko atau Bang Cek, yang keempat adalah Dodi,
Dedi, yang kelima adalah sekaligus sebagai wakil ya. Ini berarti mau aklamasi aja. Ini dari Banyumas dulu loh. Kira-kira dari 5 calon yang akan dijadikan sebagai ketua siapa? Gak usah tunjukkan nanti. Ya, coba yang setuju dengan Mas Fajar, cung. Yang setuju dengan Mas Agung Surya sebagai ketua, cung. Cuma satu. Yang setuju Pak Joko atau Bang Jack sebagai ketua, cung. Yang setuju dengan Mas Jody, cung. Mas Imam Syafi'i, cung. Bagi suara banyak adalah Mas Joko. Itu Mas Joko terpilih sebagai ketua DPD HPKSI Banyumas. Lalu yang kedua, sebagai wakil ketua, yang setuju dengan Mas Fajar, cung. Yang setuju dengan Mas Agung, cung. Kayaknya ini. Kayaknya Dedi, Mas Agung. Yang setuju dengan Mas Dedi, cung. Yang setuju dengan Mas Imam Syafi'i, cung. Nah, nggak ada. Berarti wakil ketua adalah Mas Agung Surya. Untuk itu kita sepakati saja, kita putuskan saja pada hari ini Ahad tanggal 7 bulan Maret tahun 2021 di Kabupaten Banyumas atau DPD Banyumas telah melaksanakan pemilihan pengurus DPD HPKSI Banyumas. Pelaksanaan pemilihan telah usai, telah memperoleh sebuah keputusan. Yang pertama, bahwa ketua adalah Pak Joko, wakil ketua adalah Pak Agung Surya. Maka secara kita resmikan beliau berdua adalah sebagai ketua dan wakil ketua. Harapan saya nanti beliau berdua didampingi dengan DPP Pak Syedi untuk bisa menyusun struktur kepengurusan. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam memimpin pemilihan pengurus yang sangat sederhana ini. Namun sebelumnya saya menyampaikan kepada dinas setelah terbentuk pengurus DPD HPKSI Kabupaten Banyumas, dari dinas harapan saya untuk bisa membimbing, untuk bisa memberikan dukungan begitu. Karena saya yakin sekali harapan dari rekan-rekan Banyumas setelah terbentuk DPD HPKSI ini bisa menyelenggarakan kontes kalau situasi dalam kondisi sudah aman. Maka saya yakin terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir atas kepercayaannya memilih saya membawai DPD HPKSI Banyumas. Mudah-mudahan dengan adanya kepemilihan ini yang nantinya harapan kita banyak anggota baru yang masuk khususnya di Kamping Seni, sehingga akan mempermudah ataupun memperlancar dengan adanya program kerja HPDKI Banyumas nantinya, baik didampingi oleh pengurus DPP. Bisa harapan kami untuk kedepannya dukungan-dukungan dari anggota, baik dari wakil ketua Mas Agung sendiri, untuk kedepannya jauh lebih terorganisir. Dan juga misi kita saat ini mengkoordinir anggota baru ataupun yang belum mengenal, kita ajak
yang kita masukkan ke DPD PKSI Banyumas. Mungkin itu yang saya sampaikan sedikit simpelnya. Bila-bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sambutannya oleh Bapak Joko. Selanjutnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari Dinas Perikanan Peternakan Kabupaten Banyumas yang tadi sebelum pembentukan sudah bicara panjang lebar sebetulnya. Kalau yang kedua ini mungkin ucapan selamat atas terpilihnya dengan resmi ya Bapak Ketua Umum DPP PKSI DPD Banyumas. Terus terang saja kami juga baru pernah menghadiri apa itu HPKSI, sehingga tadi Mas Medi juga sudah menceritakan apa itu HPKSI. Intinya kami dari dinas Pak Ketua Umum, karena tadi Pak Ketua Umum, saya tadi sudah bicara panjang lebar sebetulnya. Prinsipnya kami mendukung, mensupport secara bertahap, ya. Kalau bertahap. Dan kebetulan HPDKI kan juga sudah matching dengan dinas. Jadi ini adalah merupakan organisasi baru lagi. Yeah. Kalau ini spesifikasinya adalah di bidang nantinya monggo kontes, kalau HPDKI itu adalah umum intinya. Jadi monggo, memang di kegiatan di Kabupaten Banyumas sebelum pandemi kita juga ada semacam kontes, Pak. Tapi waktu itu kita belum mengenal HPKSI. Jadi kita kontesnya adalah di kelompok-kelompok peternak yang punya kambing PE. Jadi kita arahnya adalah kebetulan di kita juga merupakan sumber wilayah bibit itu di Kecamatan Gumelar. Jadi kita seringnya mengarahnya ke